Shalom bagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa hidup kita adalah kesempatan. Dan kita percaya bahwa setiap napas kehidupan kita adalah rahmat Tuhan yang Tuhan masih berikan bagi kita. Pada hari ini, renungan kita diambil dalam kitab Roma pasal 4 ayat 13 sampai ayat 25 dengan tema Abraham, teladan orang yang berharap kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu tokoh perjanjian lama yang banyak diceritakan dalam kitab perjanjian baru adalah Abraham. Abraham seringkali disebut bapa orang beriman atau bapa orang percaya. Mengapa Abraham dapat sampai disebut demikian? Bukan karena kebetulan atau karena dia inginkan kata bapa orang percaya dalam dirinya terpatri. Tetapi saudara, karena dalam diri Abraham terdapat beberapa sikap istimewa yang sangat menyenangkan hati Allah. Ini kita bisa lihat. Sikap-sikap istimewa itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap menghadapi tantangan kehidupan. Panggilan Tuhan kepada Abraham menceritakan secara sederhana dalam kitab Kejadian 12 ayat 1. Menjawab panggilan Allah berarti ia mau meninggalkan rumah, keluarga, orang tua, pekerjaan. Dan ini merupakan hal yang bukan hal yang mudah, tetapi hal yang berat. Tetapi Abraham mau menghadapi tantangan dan mengiyakan panggilan Tuhan. Dan yang kedua saudara, mempunyai persekutuan yang erat dengan Tuhan Allahnya. Setiap saat Abraham menjalin persekutuan dengan Allah. Ia selalu mendirikan mezbah di suatu tempat dan senantiasa berdoa. Bagaimana dengan kita saudara? Mazmur 84 ayat 2 dan 3 dan 11 menyatakan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Untuk mempunyai persekutuan dengan Allah, saudara harus mempunyai kerinduan kepada Allah. Mazmur 84 ayat 2, 3 dan 11 memperlihatkan betapa besarnya kerinduan pemazmur untuk bersekutu dengan Allahnya. Sekarang yang patut kita pertanyakan ialah seberapa besar kerinduan saudara, kerinduan kita saat ini untuk datang bersekutu dengan Allah dalam ibadah bersama-sama maupun secara pribadi dalam hidup kita saudara. Ini jawaban yang kita sendiri mengerti dan jawaban tidak perlu kita katakan kepada orang lain, tetapi jawaban yang kita ucapkan perlu kita renungkan dan perlu kita perubahi untuk menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, memiliki kepekaan terhadap firman Allah. Oleh karena Abraham mempunyai persekutuan yang erat dengan Allah, maka Abraham memiliki kepekaan dan perhatian yang penuh pada setiap firman Allah. Abraham senang mendengarkan firman-Nya. Yang keempat, berpegang teguh pada Tuhan yang memanggil dia. Ayat 18 dikatakan, walaupun Abraham tidak mempunyai dasar untuk berharap, Abraham tak percaya kepada Tuhan. Sebab Abraham percaya bahwa Allah yang memanggilnya adalah Allah yang setia kepada janjinya. Allah yang dikenalnya tidak akan ingkar janji. Oleh sebab itu, Abraham tidak pernah goyah imannya. Dia tetap percaya walaupun sebenarnya banyak persoalan yang dialami oleh Abraham untuk mengikut Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, oleh sebab itu setiap kita juga bisa merenungkan 4 sikap istimewa yang ada dalam diri Abraham. Dan ini juga harus kita miliki. Siap menghadapi tantangan hidup sebagai
konsekuensi menjawab panggilan Tuhan, menjalin persekutuan yang erat dengan Allah, senang mendengarkan firman Tuhan, dan berpegang teguh pada Tuhan yang memanggil kita. Sama seperti Abraham yang disebut bapa orang beriman. Bagaimana dengan kita, saudara? Pembacaan ini mengajak kita meneladani Abraham agar kita juga dapat disebut sebagai orang percaya, orang yang benar di hadapan Tuhan. Kita dibenarkan bukan karena kuat, tetapi karena Allah yang membenarkan kita. Tetapi harus juga kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Memang tidak mudah untuk bersikap seperti Abraham, khusus dalam pandemi COVID-19 ini. Kita juga sebagai jemaat Tuhan harus tetap kuat di dalam keyakinan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan bisa sanggup mengubahkan hidup kita menjadi baik. Tapi kalau kita mengandalkan kemampuan kita, saudara, kita tidak akan mampu, saudara. Tapi mintalah, mari kita selalu dan terus selalu meminta pertolongan Tuhan untuk kuat di dalam perjalanan hidup kita saat ini. Mari kita renungkan apa yang kita sudah perbuat dan apa yang harus kita perbuat ke depan di dalam panggilan belajar seperti yang dilakukan Abraham di dalam panggilannya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan bagi kita. Terima kasih. Amin.